Pernahkah Anda merasa dibohongi tapi tidak tahu bagaimana membuktikannya? Mungkin itu dari pasangan, rekan kerja, atau bahkan teman dekat. Anda merasa ada yang janggal, tapi tidak bisa menunjuk dengan pasti bagian mana yang tidak jujur. Bayangkan kalau Anda bisa mengetahui kapan seseorang berbohong, bukan dengan sulap, tapi dengan teknik yang dipakai para agen CIA di dunia nyata. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia yang selama ini hanya digunakan oleh kalangan intelijen. Teknik mendeteksi kebohongan dari mantan agen CIA yang terlatih menghadapi para teroris, penipu ulung, dan mata-mata. Teknik ini bukan sekedar menebak-nebak atau membaca zodiak, tapi berdasarkan analisis perilaku yang teruji di lapangan. Dengan memahami teknik ini, Anda bisa lebih jeli membaca ekspresi, bahasa tubuh, dan respon seseorang hanya dalam hitungan detik. Sumber dari teknik ini berasal dari buku Spy the Lie, karya 3 mantan agen CIA, Philip Houston, Michael Floyd, dan Susan Carnicero. Buku ini merangkum pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi kebohongan di level tertinggi, dan sekarang Anda juga bisa mempelajarinya. Siap untuk membuka mata Anda terhadap tanda-tanda kebohongan yang tersembunyi di sekitar kita? Yuk, kita mulai. Memahami kebohongan bukan hanya soal membongkar rahasia orang lain. Ini adalah soal melindungi diri Anda dari manipulasi yang bisa merugikan secara emosional, finansial, bahkan profesional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus berinteraksi dengan orang lain, pasangan, rekan kerja, atasan, bahkan orang asing. Kemampuan mendeteksi kebohongan bisa menjadi tameng pelindung yang membuat Anda tidak mudah dimanfaatkan atau ditipu. Misalnya, dalam hubungan pribadi, mengenali kebohongan bisa menyelamatkan Anda dari pengkhianatan lebih dalam. Dalam bisnis atau pekerjaan, kemampuan ini bisa membantu Anda membaca kejujuran mitra atau kolega sebelum membuat keputusan penting. Bahkan dalam negosiasi atau wawancara, mengidentifikasi sinyal kebohongan bisa membuat Anda lebih unggul secara psikologis. Lebih dari itu, mendeteksi kebohongan juga berarti menjaga dan membangun kepercayaan. Karena kepercayaan yang rusak sulit dipulihkan, teknik-teknik ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Mengetahui kapan seseorang tidak jujur, memberi Anda kesempatan untuk merespons dengan bijak, bukan dengan emosi, tapi dengan kendali. Dan itulah kekuatan sejati dari memahami kebohongan. Sayangnya, banyak dari kita masih percaya pada mitos usang soal kebohongan. Misalnya, anggapan bahwa orang yang berbohong selalu menghindari kontak mata atau terlihat gugup dan gelisah. Padahal, penelitian dan pengalaman para agen CIA menunjukkan bahwa pembohong justru bisa tampak sangat tenang, percaya diri, dan bahkan menatap mata Anda tanpa berkedip. Jadi, jika Anda hanya mengandalkan feeling atau mitos lama, Anda bisa saja salah menilai orang yang sebenarnya jujur. Faktanya, deteksi kebohongan jauh lebih kompleks daripada sekadar mengamati satu tanda saja. Tidak ada satu ekspresi atau gerakan tubuh yang secara pasti menandakan seseorang sedang berbohong. Inilah mengapa teknik CIA menekankan pentingnya memperhatikan pola perilaku, bukan reaksi tunggal. Karena satu isyarat bisa berarti apapun. Tapi ketika beberapa tanda muncul bersamaan dalam waktu yang sama, itulah saat Anda harus waspada. Dengan kata lain, tujuan dari memahami deteksi kebohongan bukan untuk menjadi pembaca pikiran, tetapi untuk mengembangkan ketajaman observasi yang berbasis logika, bukan asumsi. Anda tidak lagi menebak, tapi menganalisis. Dan disinilah peran teknik-teknik CIA menjadi sangat penting, karena mereka membantu Anda melihat kebohongan bukan sebagai misteri, tapi sebagai pola. Salah satu teknik paling mendasar dan kuat yang diajarkan oleh para mantan agen CIA adalah aturan 3, atau yang dikenal juga sebagai clustering. Intinya sederhana, jangan langsung menilai seseorang berbohong hanya karena menunjukkan satu tanda mencurigakan. Sebaliknya, perhatikan apakah ada minimal 3 perilaku tidak biasa yang muncul dalam 5 detik setelah pertanyaan sensitif diajukan. Jika ada 3 atau lebih, maka itu adalah indikator yang kuat bahwa kebohongan mungkin sedang terjadi. Sebagai contoh, bayangkan Anda bertanya kepada teman, "Kamu yang terakhir lihat dompetku kan?"
Jika dalam 5 detik, teman Anda mengalihkan pandangan tiba-tiba, menggaruk hidung, menjawab dengan suara gemetar, dan memberi jawaban panjang yang tidak langsung menjawab inti pertanyaan, itu adalah klaster. Bukan satu, tapi beberapa reaksi yang tidak biasa dan tidak selaras dengan kebiasaan biasanya. Namun penting diingat, teknik ini hanya efektif jika Anda mengenali baseline atau perilaku normal seseorang, karena tanda-tanda tidak biasa baru bisa diidentifikasi jika Anda tahu seperti apa biasanya orang itu berbicara dan bersikap dalam kondisi netral. Tanpa konteks, Anda bisa salah membaca tanda. Jadi clustering bukan sekedar mencatat gestur, tapi memahami perubahan perilaku dalam konteks yang spesifik. Selain memperhatikan pola perilaku, kunci penting dalam mendeteksi kebohongan adalah emosi. Orang yang berkata jujur umumnya menunjukkan emosi yang sinkron dengan ucapannya. Reaksinya muncul secara alami, seketika, dan sesuai dengan konteks. Sebaliknya, pembohong sering menunjukkan ekspresi yang tertunda, tidak sesuai, atau bahkan tidak ada emosi sama sekali saat mengungkapkan sesuatu yang seharusnya emosional. Misalnya, seseorang berkata, "Saya sangat sedih kehilangan dia," tetapi wajahnya datar, tidak ada perubahan nada suara, atau bahkan tersenyum sesaat kemudian. Ini disebut ketidaksesuaian emosional. Bisa juga terlihat dalam bentuk emosi yang datang terlalu lambat setelah ucapan, atau hanya berlangsung sepersekian detik seperti dibuat-buat. Ini adalah sinyal bahwa emosi tersebut mungkin tidak tulus, melainkan diproduksi untuk menciptakan kesan. Dalam dunia intelijen, indikator semacam ini sangat penting, karena emosi yang jujur sulit dipalsukan secara sempurna. Para agen CIA sering mengamati ekspresi mikro, gerakan wajah halus yang muncul dalam sepersekian detik sebagai petunjuk dari emosi sebenarnya seseorang. Meskipun kita bukan agen, dengan latihan dan kesadaran yang tinggi, kita bisa mulai mengenali tanda-tanda ketidaksinkronan ini dalam percakapan sehari-hari. Setelah memahami pentingnya emosi, kita beralih ke pola bicara yang sering kali diabaikan. Detail berlebihan. Inilah inti dari anchor theory, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa pembohong cenderung memberikan informasi yang terlalu banyak dan tidak relevan untuk menambatkan cerita mereka agar terdengar meyakinkan. Seperti jangkar yang memberatkan kapal, detail ini sengaja ditambahkan untuk memberi kesan bahwa mereka tahu persis apa yang terjadi, padahal justru sebaliknya. Misalnya saat Anda bertanya, "Kamu tadi kemana?" Seseorang yang jujur mungkin menjawab, "Ke supermarket, beli telur." Tapi pembohong bisa menjawab, "Tadi jam 5 aku ke supermarket, parkir di dekat pintu utara, sempat lihat ibu-ibu jatuh, lalu beli telur merek X yang ada diskonnya, terus berlanjut." Alih-alih fokus pada esensi, mereka membanjiri Anda dengan narasi untuk mengalihkan perhatian dari kebenaran yang sebenarnya ingin disembunyikan. Teknik CIA mengajarkan bahwa orang jujur cenderung bicara langsung dan to the point, tanpa merasa perlu membuat cerita mereka terdengar perfect. Mereka tidak takut jika ceritanya terkesan biasa saja, karena memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Sebaliknya, pembohong merasa perlu membuat cerita mereka kedap celah, dan disitulah mereka sering terpeleset. Karena semakin banyak detail yang diciptakan, semakin besar pula peluang munculnya ketidakkonsistenan. Jika detail berlebihan adalah senjata pembohong, maka diam adalah senjata Anda. Teknik ini disebut keheningan strategis dan sering digunakan dalam interogasi profesional. Caranya sederhana tapi sangat efektif. Setelah Anda mengajukan pertanyaan, jangan langsung menimpali. Biarkan jeda, diam sejenak, dan perhatikan apa yang terjadi. Dalam banyak kasus, orang yang jujur akan menjawab seperlunya dan berhenti. Tapi pembohong justru merasa tidak nyaman dan terpicu untuk terus bicara karena mereka merasa perlu mengisi kekosongan. Keheningan menciptakan tekanan psikologis. Otak pembohong bekerja keras untuk menjaga narasi tetap konsisten dan jeda tanpa gangguan membuat mereka gelisah. Akibatnya, mereka sering mengulang pernyataan
memberikan informasi tambahan yang tidak perlu, atau malah membocorkan inkonsistensi dari cerita sebelumnya. Dalam dunia CIA, momen-momen jeda inilah yang justru membuka celah untuk melihat kebohongan yang tersembunyi di balik kata-kata. Anda tidak perlu menjadi interrogator untuk menggunakan teknik ini. Dalam kegiatan sehari-hari, cukup ajukan pertanyaan yang tajam lalu diam. Tahan godaan untuk menambahkan pertanyaan lanjutan atau mengisi keheningan dengan komentar. Biarkan orang yang Anda ajak bicara merasa terbuka oleh tekanan sunyi itu. Banyak informasi penting dan bahkan pengakuan muncul bukan karena Anda pintar bertanya, tapi karena Anda cukup sabar untuk menunggu. Menguasai teknik-teknik deteksi kebohongan bukanlah hasil instan. Seperti keterampilan lainnya, kemampuan ini hanya akan berkembang melalui latihan dan observasi yang konsisten. Anda tidak perlu langsung menjadi pembaca wajah yang andal. Mulailah dari hal sederhana. Perhatikan bagaimana orang di sekitar Anda menjawab pertanyaan sehari-hari. Amati reaksi tubuh, jeda dalam berbicara, pilihan kata, hingga perubahan ekspresi wajah. Latihan terbaik dimulai dari lingkungan terdekat, keluarga, teman, rekan kerja. Anda bisa menguji teknik clustering, melihat apakah respons mereka selaras dengan emosi yang mereka tampilkan, atau mengamati bagaimana mereka bereaksi saat Anda diam setelah bertanya. Tapi ingat, fokuslah pada pola. Jangan langsung menilai seseorang berbohong hanya karena mereka gugup atau terlihat tidak nyaman. Bisa jadi, mereka hanya sedang cemas atau stres. Yang paling penting, jangan berubah menjadi polisi kebohongan dalam setiap percakapan. Gunakan kemampuan ini dengan bijak, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membaca situasi dengan lebih tajam. Seiring waktu, sensitivitas Anda akan meningkat, dan Anda akan mulai menyadari pola-pola kebohongan yang selama ini luput dari perhatian. Dan disitulah Anda mulai memiliki keunggulan dalam memahami orang lain secara lebih dalam dan realistis. Meskipun kemampuan mendeteksi kebohongan terasa seperti kekuatan super, penting untuk diingat bahwa teknik ini bukan alat absolut. Tidak ada metode yang bisa menjamin keakuratan 100% dalam membaca kebenaran seseorang. Emosi manusia sangat kompleks, dan tanda-tanda yang tampak mencurigakan bisa saja disebabkan oleh stres, trauma, rasa takut, atau tekanan sosial, bukan semata-mata karena niat berbohong. Oleh karena itu, penggunaan teknik ini harus dilandasi dengan etika. Jangan gunakan kemampuan ini untuk menjebak orang, memanipulasi situasi, atau merusak hubungan hanya karena Anda curiga. Tujuannya bukan untuk memburu kebohongan, tetapi untuk memahami situasi secara lebih jernih. Justru dengan pemahaman ini, Anda bisa merespons lebih bijak, tidak emosional, tidak reaktif, dan tidak mudah terpancing oleh drama. Ingat, kekuatan tanpa tanggung jawab bisa menjadi bumerang. Gunakan teknik deteksi kebohongan ini untuk membantu membangun komunikasi yang lebih jujur, memperkuat kepercayaan, dan melindungi diri Anda dari potensi manipulasi. Tapi jangan pernah lupa bahwa setiap manusia punya latar belakang, tekanan, dan alasan yang mungkin belum Anda pahami sepenuhnya. Dalam dunia nyata, empati dan etika tetap menjadi fondasi utama dari interaksi yang sehat. Setelah mempelajari berbagai teknik rahasia deteksi kebohongan dari mantan agen CIA, kini saatnya kita menyimpulkan apa saja poin-poin penting yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, clustering atau aturan 3 mengajarkan kita untuk mencari 3 tanda tidak biasa dalam waktu singkat setelah seseorang diberi pertanyaan. Bukan satu tanda, tapi pola yang berulang yang patut dicurigai. Kedua, pahami bahwa emosi adalah indikator kunci. Kejujuran akan selalu selaras antara kata-kata dan ekspresi, sedangkan kebohongan sering menunjukkan ketidaksinkronan. Ketiga, waspadai teori jangkar, yaitu ketika seseorang justru memberikan detail berlebihan untuk membuat cerita tampak logis. Dan keempat, jangan remehkan kekuatan keheningan. Jeda setelah pertanyaan bisa menjadi tekanan yang mendorong kebenaran keluar secara tidak sengaja.
Yang terpenting, ingatlah bahwa kekuatan sebenarnya tidak terletak pada satu teknik tertentu, tetapi pada kombinasi dan konsistensi penggunaan semuanya secara bersamaan. Saat Anda mengamati dengan tenang, menyusun pola dan menahan diri untuk tidak langsung menilai, Anda sedang membangun kecerdasan sosial yang sangat langka dan berharga. Ini bukan tentang membongkar orang, tapi tentang memahami mereka lebih dalam. Kalau Anda merasa teknik-teknik ini berguna dan membuka wawasan baru, jangan biarkan berhenti di sini. Klik tombol like jika Anda menyukai konten ini, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya seputar kecerdasan emosional, komunikasi, dan trik psikologi praktis. Satu klik Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini, dan memberi sinyal bahwa konten edukatif seperti ini layak diperbanyak. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman, pasangan, atau kolega Anda. Siapa tahu, mereka juga sedang berada dalam situasi di mana kemampuan membaca kejujuran bisa menyelamatkan hubungan, menghindarkan dari kerugian, atau membantu mengambil keputusan penting. Dan kalau Anda punya pengalaman pribadi tentang mendeteksi kebohongan, baik berhasil atau gagal, tuliskan di kolom komentar. Cerita Anda bisa jadi pelajaran berharga bagi penonton lain. Terakhir, jika Anda ingin menggali lebih dalam teknik-teknik ini, saya sangat merekomendasikan membaca buku Spy the Lie. Di sana, Anda akan menemukan lebih banyak studi kasus, analisis perilaku, dan latihan yang digunakan oleh para profesional dunia intelijen. Karena semakin Anda belajar, semakin tajam intuisi Anda. Dan di dunia yang penuh informasi ini, intuisi yang cerdas adalah aset yang tak ternilai. Pada akhirnya, kemampuan membaca kebohongan bukan tentang menjadi detektif atau mengintimidasi orang lain. Ini adalah tentang menjadi lebih sadar, lebih peka, dan lebih bijak dalam setiap interaksi yang kita jalani. Di dunia yang penuh kepura-puraan dan komunikasi yang semakin instan, kemampuan untuk mengamati dengan teliti menjadi kekuatan langka yang bisa menghindarkan Anda dari luka, kerugian, bahkan manipulasi. Ingatlah, kebenaran tidak selalu terletak di kata-kata, tetapi di antara jeda, di balik ekspresi, dan dalam detail kecil yang sering kita abaikan. Dengan mempraktikkan teknik-teknik yang telah kita bahas, clustering, emosi sebagai kunci, teori jangkar, dan keheningan strategis, Anda tidak hanya menjadi pendengar yang lebih baik, tapi juga menjadi pribadi yang lebih berwawasan dan sulit ditipu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton video-video lainnya yang membahas psikologi komunikasi, kecerdasan emosional, dan strategi interpersonal di playlist kami. Klik salah satu video di layar sekarang, dan mari kita terus belajar bersama, karena memahami manusia adalah langkah pertama untuk menjalani hidup yang lebih bijaksana.